Badan keren untuk bos muda. Sekarang malam-malam ya, bukan saatnya untuk jadi awas. Aduh. Sekarang malam-malam bukan saatnya untuk jadi pemalas gitu kan. Sekarang kita mau langsung aja ke McD, jalan kaki. Jaraknya berapa kira-kira, Boy? Sekilo ada lah. Sekilo? Sekilo ada. Ya, sekilo sih nggak jauh. Cuman ini pembuktian aja. Kita nih ibarat orang-orang yang jogging ya. Ini anggap aja jogging kecil lah. Bukan jalan lah ya. Anggap aja jogging kecil. Terus kita mau makan McD. Kita review McD-nya juga. Lah, ini habis jalan makan McD? Iya. Ya, gimana? Nah, kalau gue jalan makan McD, ayo sambil jalan lah. Kalau gue jalan makan McD, nggak bakal gendut, gitu. Bedanya gue sama pecundang-pecundang gendut ini beda gitu kan. Gue nggak tiap hari gitu makan McD-nya. Plus kalau gue tiap hari makan McD pun, gue nggak bakal gendut juga gitu. Beda lah, beda. Beda ya kroco, pecundang sama gue itu kan. Lari kecil boy, lari kecil, lari di GBK. Terus makannya soto, makannya gorengan. Ya nggak masalah. Yang penting kan udah olahraga gitu kan. Tapi kalau emang lu gendut, ya jangan gitu loh. Itu namanya lu lari FOMO, lari FOMO. Tapi nggak apa-apa, FOMO hal bagus sih sebenarnya. FOMO hal bagus. Cuman dikurangi lah kalau bisa, oke? Sekarang kita nggak tahu siapa, Fak. Ngapain dia? Kita jalanin aja. Ini nggak bakal ketabrak kan? Gak bakal ketabrak. Oke, aman banget. Ya, menurut gue jadi cowok tuh harus keras lah ya. Kita meskipun mau ke McD jalan biar kalorinya tetap bagus. Karena kalau gampang tuh lebih gampang. Sebenarnya kalau cowok nih bisa ngejual porn gitu ya, ya anjir. Tapi kalau jual porn kan boti-boti nanti yang beli. Gue nggak mau, jujur aja. Ah, fuck. Kenapa gue jalan kaki gitu kan? Sebenarnya bisa aja naik mobil gitu. Biar nggak pusi aja lah, biar nggak pusi. Terus choose the hard way aja sih menurut gue. Choose the hard way dari gue sebenarnya bisa naik mobil, tapi kenapa nggak jalan kaki gitu kan? Plus bagus kan untuk olahraga. Dapat pahala juga kan? Dapat pahala. Kenapa jalan kaki dapat pahala, Pak? Lu memang ke masjid? Nggak ke McD? Nih bego banget dah. Masa jalan kaki ke McD dapat pahala? Kalau tergantung niatnya. Kalau Lah, niat ke McD kan makan. kalau misalkan mau beli makanan buat ini dibagi-bagi, Kan dapat pahala kan? kan niatnya makan sendiri. Emang ke masjid? Ngebantu McD-nya mendapatkan sales kan? Bisa, emang bisa ya pemikiran kayak gitu? Niatin aja. Bismillah. Emang bisa ya? Masa ke McD dapat pahala? Ini tiap hari ke McD dong. Dan kaki dong. Tiap hari ke McD jalan kaki dong. Ini kita bentar lagi lewat apartnya koko gue, Fak. Apartnya koko gue yang gue udah ajakin lari berkali-kali, Fak. Tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Mungkin nggak tahu, Fak. Emang nggak mau lari bareng gue aja. Padahal koko gue, koko Gabriel Ray, koko kandung gue, udah mau kemarin pedal sama gue, Fak. Kenapa ya? Tuh, koko, itu koko aku. Kok tim. Ini apa bahasa Chinese-nya koko kan kakak. Kalau adik apa? Aduh, apa ya? Masa adik sih? Ini Ko Melvin udah ngajakin Ko Timothy loh buat lari terus. Kan trading harus butuh kesehatan kok. Ayo kok. Gak usah lari lah, kita jalan lah ke McD kok. Ntar ku jemput kok, oke? McD-nya dibeli dong sama dia. McD lu warna apa, bos? Ntar lah, one day lah kalau gue punya duit, gue pengen punya apart juga lah di sini. Kalau duit gue udah banyak lah maksudnya. Satu lantai ya, Pak? Kalau duit gue berapa ya? 10 juta. 10 juta diludahin sama dia, Fak. 10 juta diludahin, Cok. Jangan ludahin aku ya kok. Ini gue takutnya gue ngajak
Nih, misal gue lari nih depan apa dia, lari. Kan ini gue ngajakin sehat nih. Takut aja kan, misal gue terlalu berisik. Kemarin kan gue ngajakin Koh Timothy lari terus. Kalau gue lanjutin takutnya gue diludahin dari atas, Pak. Diludahin, aduh, diludahin. Jago trading gue. Tapi yang penting olahraga. Koh Timothy jangan ludahin aku ya. Kalau mau nyumpel pakai duit boleh lah, sumpel aja. Aku mau kok. Tapi tahu kan harus ngapain. Hah? Tapi tahu kan harus ngapain. GS pak anjing. Gila banget dah. Kenapa nih? Kenapa tidur di belakang? Udah. Tapi kita tuh emang layaknya harus ini guys, berbagi. Balik lagi kita ngomongin berbagi. Gitu. Tuh ada orang duduk-duduk. Nah, tapi lagi nggak bawa cash boy. Harusnya tadi ngingetin ya. Tapi kita bahas lagi soal tarik cash jalan bisa? Tarik cash. Tarik cash, nanti lah ya. Nanti ya, dulu. Jadi minum kopi malam-malam gitu kan. Jujur besok masih harus kuliah gitu. Mending gue ini ibarat jalan malam tuh bisa juga untuk cari arti dalam hidup ya boy ya. Cari arti dalam hidup karena hidup kan, gue pernah ada di titik bosen gitu boy. Gue pernah guys jujur waktu itu karena emang lagi ada permasalahan di usaha gue. Terus gue stres kan. Ini ada saksi nyatanya nih. Terus gue jalan ke sini. Gak ada alasan anjir. Itu gue umur 18. Gue jalan ke sini karena gue minus lah pokoknya dalam bulan itu, lumayan lah waktu itu ya, boy. Jadi ya jalan kaki tuh sebenarnya ngebuka pikiran gue. Gue nongkrong depan apart Timothy Ronald gitu kan. Kapan gue bisa di apart dia gitu, tinggal di situ juga gitu. Gue ngerokok boy di situ, ngerokok, beli kopi kan. Di depan sana tadi udah kelewat tempatnya. Tapi inspirasi banget lah. Meskipun lu ngatain gym goblok, tapi nggak apa-apa lah. Gue tahu itu game of attention. Menurut gue itu juga nggak bener. Tapi yang gue lihat dari dia kan kesuksesannya aja kan, gitu. Ah ini kenapa tiba-tiba pelan nih mobil, mau diculik, fuck. Tuh, pelan. Mau diculik nih. Kok berhenti? Kenapa berhenti anjing? Rekam dong. Nah, mundur, ngepasin. Oh enggak, kepedean aja, kepedean. Emang ada yang mau nyulik gue? Buat penculik yang mau nyulik gue, jangan, biaya hidupnya susah. Protein, nge-gym, makan harus ayam. Roidnya belum? Belum roidnya. Janganlah, jangan gue saranin lah nyulik gue. Yang boleh nyulik siapa? Ya sih, makanya nggak ada yang mau nyulik itu lagi. Kalau ada tante-tante aneh-aneh mau nyulik, ada temen gue mau cerita nih. Nah, gue mau cerita, ada temen gue yang disukai atau dicintai oleh ya aneh-aneh lah sebutannya. Nah, tapi emang dia nggak nolak, nggak mau gitu kan. Ibaratnya dia punya harga diri mungkin ya. Diculik aneh-aneh, ditolak gitu. Padahal udah mau dihidupin gitu. Udah enak tuh udah. Tapi bagus lah, harga dirinya oke lah. Dihidupin kan dipakai doang fuck. Gila dah. Ntar kita di McD berdua aja boy nontonnya. Gue ini. Iya, ini buat yang komen-komen misal, "Bang, gua nggak tahu mau konten apaan, mau kerja apaan, just fucking do it lah." Ini kenapa gua ngelakuin sosial media? Salah satunya mungkin karena leverage-nya besar ya, guys. Kenapa gua masih ngonten gitu kan? Contoh, balik lagi ngomongin pengaruh konten ke bisnis gitu. Gua udah nyobain yang mana gua ngonten terus gue udah nyobain yang mana gue bisnis tanpa gue ngonten versus gue bisnis dengan gue ngonten.
itu bener-bener duitnya beda guys ya, walaupun balik lagi pada akhirnya untuk sustainability itu kan produknya kan balik lagi. Cuman kalau misal kalian bootstrap atau mulai dari nol, menurut gue konten itu adalah salah satu leverage yang besar. Lo nggak perlu marketingin lagi gitu kan. Marketingnya bisa dari lo, ibaratnya ada pepatah juga bilang build trust today, sell tomorrow. Jadi ya lu bangun kepercayaannya dulu dari orang-orang gitu sih. Jadi mungkin konten gue sekarang nggak cuma fun-fun aja, gue bakal sharing karena mungkin siapa tahu ilmu gue yang gue punya sekarang, experience yang gue punya di umur 19 tahun bisa berguna buat teman-teman gue gitu. Oke, jadi kita lanjut aja. McD nih, jujur makanan paling comfort sih menurut gue. Nggak bosen. Gue makan McD nggak bosen. Meskipun Seminggu 5 kali dulu tetap bisa. ya Bosan sih. meninggal sih jatuhnya. McD terus, ini minyak semua cuk. Tapi untuk seminggu 3-4 kali masih oke lah gue. Enggak sih. Lu nggak? Seminggu 5 kali lah. Masih oke? Karena bahaya anjir. McD Lah kok bahaya malah ditambahin 5 kali, kan gue bilang 4 kali. sebulan 5 kali maksimal. Karena 4 Jangan bulan. sering-sering. Ya, Kalorinya banyak, lemak jahatnya banyak, minyaknya nggak tahu udah berapa kali goreng. Satu-satunya yang baik inilah, oke lah. Ini baik sih. telur. Protein. Kalau nggak lu ke McD, beli telurnya aja. Telurnya aja tuh berapa? 15.000 anjir. Telurnya lu, kan tiap orang bawa 2. Mahal anjir. Telur McD plus telur diri sendiri. McD hack guys. Kalau kalian ngambil saus McD, jangan pakai yang kecil-kecil itu. Pakai ini nih. Lu taruh semua di sini. Full harus satu. Full. Sampai 1 loyang. Apa? Ah, shit. Ah, fuck. Itu bilang apa? Hah? Itu lu dapet dari mana? Kan aku turun Oh, lagi, iya. ngambil aku kunci ya. NPD final boss anjing. Ini ada yang mau gue debatin sama lu. Apa? Lu bilang tadi dia bikin konten guys. Gue emang nyuruh orang untuk jadi mokondo untuk ngetes cewek gitu kan. Tapi gue nggak nyuruh lu buat jadi mokondo beneran, Pak. Maksudnya gini, ngetes doang. Kalau mokondo artinya lu susah terus dong. Masa nemenin susah? Masa jadi cowok nemenin susah, cari cewek nemenin susah, Pak? Karena kan lagi proses dan kebetulan gue punya cewek. Kalau lagi proses nggak usah banyak cewek ya. Bener sih. Tapi mau kondo boleh kalau ngetes. Teori nih. Gadun muda udah ngasih tahu, jadi lu harus nurutin. Boleh ngetes doang, 1-2 kali lah. Oke. Tapi kalau udah pacaran, Nah, jangan sampai mau kondo. jangan Maksudnya? mindsetnya jangan nemenin susah, Pak. Mending sendiri, Pak. Masa susah minta ditemenin, anjing ya. Tapi mau kondo nggak apa-apa untuk ngetes gitu. Ngetes aja. Kenapa nggak boleh sampai mau kondo? Kenapa emang? Emang apa salahnya mau kondo? Artinya lu masih susah ngajakin orang lain buat susah, kan aneh. Misalnya anak orang ya. Gimana orang? Ini sendiri dulu aja gitu. Nggak boleh guys. Karena gua aja nggak kayak gitu. Lu kan kayak gitu. Lu kayak gitu. Wah, ini nyerang personal nih. Personal nih. Bangsat. Tapi gimana menurut lu? Lagi makan aja. Gue setuju. Jadi ya oke lah 1-2 kali buat ngetes doang. Nanti kalau udah pacaran, sebisa mungkin jangan bikin anak orang susah lah. Kalau mau susah, gak usah pacaran dulu kan. Menurut gue ya, cewek terbaik, kriteria cewek green flag menurut lu gimana? Cewek green flag. Nih. Ibu dari sini makasih loh. Udah mewakili. Ntar gue makan nih. Yang gak red flag apa? Maksudnya kayak Green flag ya. mana yang bakal apa lu dulu nih? langsung pacarin? Dari sifatnya dong. Sifat. Kalau visual ya harus cakep lah.
Kalau sifatnya lah. Green flag yang pasti kalau gue nemu pasti bakal gue pacarin. Yang apa? Yang kalau gue lihat dan gue udah ngobrol nih, anjing gue fix bakal gue pacarin nih. Sifatnya, karena sifatnya kan green flag gue suka. Enggak, lu ngobrol langsung lu pacarin gimana maksudnya? Dan ya gue ada keinginan, wah ini calon pacar yang baik buat gue nih kayaknya. Oke, gitu. gimana? Apa dari obrolannya itu apa gitu? Yang mau lu ajak susah? Enggak dong, masa gue nanya ke dia. Oh, sayang kamu mau aku ajak susah nggak? Mau. Pak, langsung gue mau tuh. Ayo udah kita pacaran aja. Enggak anjing, Mau enggak kondo itu. final boss anjing. Mau kondo final boss, Pak. Gue lihat dari cewek tuh yang pola pikirnya tuh jalan. Secara Oh, jadi lu nggak mau yang cuman cewek lucu, imut, terus nggak tahu apa-apa, lu nggak mau? gua nggak mau yang at least dia tuh punya wawasan luas. Punya otak lah ya. Punya otak lah. Jadi kita ngobrolnya tuh juga enak. Saling bertukar pikiran juga kan. Jangan ya cewek tolol tuh jangan lah. Percuma Jadi kalau cantik doang nggak cukup? nggak cukup lah, minimal setara lah. Nggak, lu gua kasih pilihan. Cewek jelek Banget. banget 10 banget. Anjing. Terus Dekil, bau, semuanya lah. Tapi bisa ngerti lu dari otak oke lah. Atau yang cantik banget, tapi tolol as fuck. Nggak ngerti apa-apa, ngitung aja nggak bisa. Baca aja susah nih, ngejak A, B, C, susah. Itu kan tolol loh. itu gila itu. Tapi cantik banget. Tapi cantik banget, tapi gila. Tapi dari emosional stabil. Tapi bisa baca kan? Susah tapi. Anjing. Tapi apa? Enggak lah, gak bakal gue pilih dua-duanya. Lah, pilih kan, pilihannya satu. Hidup tuh kan pilihan kanan kiri. Yang cantik. Walaupun tolol. Balik lagi. Dia bilang 5 menit yang lalu, gue pengen yang punya otak. Tapi kalau cantik tuh udah final boss aja. Keren nih, udah tipe. Masa lu bangun tidur ngeliat cewek jelek? Lu mau? Gua gak mau. Gua gak Kayak mau. dia, ntar ada yang komen nih. Udah sekaya apa sih bang? Nah, ini gue kasih kata-kata hari ini nih. Cowok boleh genit kalau kaya, cewek bisa kaya kalau genit. Catat bosku. Cewek green flag. Fuck, bahasanya mulu fuck. Tapi oke lah. Menurut gue refleks terbesar cewek itu adalah ketika emosinya nggak stabil. Emosinya nggak stabil. Lu bukan punya pasangan anjing, lu Pacaran ke sama psikiater dulu, paling enggak. Ya. Kalau emotional unstable, bukan cari pacar jawabannya. Stabilin dulu emosionalnya. Gitu dong. Iya nggak? Iya nggak? betul. Tapi kan kalau emotional stable kan bisa dilatih ya. Bisa dilatih. Itu sesuatu yang bisa dibentuk. Ini ya. Dia tuh sebelumnya 9 to 5 guys. Dia udah resign semenjak 4 bulan, 5 bulan. 3 bulan lalu ah. 3 bulan yang lalu. Dia tuh dulu sebodoh itu guys. Nggak bisa ngomong. Dia ngonten gini nggak bisa. Gak yang tolol-tolol banget kan? Tolol sih menurut gua. Bangsat. Lah, lanjut. Kan faktanya gitu, Pak. Terus. Kan emang berkembang dong manusia. Lanjut. Oke, jadi kan dulu 9 to 5, tapi intinya dia tuh dulu yang kalau orang kan ibarat tuh ada 3 fase kan. Entrepreneur kan ada 3 fase. Technician, manager, sama entrepreneur. Nah, dia dulu tuh orangnya technician banget, guys. Emang belum apa ya? Yang harus ada SOP-nya gitu-gitu kan, Boy. Maksudnya Iya. technician banget. Nah, Kantoran banget kan. ya, baratnya gitu. Awalnya dia emang sebodoh itu gitu kan. Emang. Tapi sekarang udah berkembang. Tapi apa, Boy? Yang lu rasain nih, mungkin pelajaran untuk yang 9 to 5, apa yang lu rasain dari perbedaan lu sekarang soal pemikiran lu? Pertama sih yang udah pasti ketika kan sebelum gue emang yang kerja di kantoran yang semuanya tuh udah ada SOP-nya. Kita nggak bergerak di luar SOP aja tuh udah salah banget kan, nggak bisa. Iya. Nah, semenjak gue resign sampai gue
mulai konten dan gue mulai bekerja di Kan patokannya tangan. dunia konten kreatif ya. Ya kreatif, ya soal dunia kreatif lah. Soal dunia kreatif lah. Itu bener-bener gue yang nggak tahu apa-apa. Dan awalnya sih emang tolol dan ngerasa kayak wah anjing ini emang kayaknya bukan bakat gue dan gue kayaknya bukan paham dah di bidang ini. Serius, lu nggak tahu gitu? Gue nggak paham. Cuman itu karena ada Melvin yang akhirnya dia ngebuat gue ngerasa challenging nih gue nih. Yang gue rasa gue perlu untuk mempelajari ini nih, dan gue rasa di masa depan ini bakal cerah kalau misalkan gue fokus di kreatif ini. Iya. Sebenarnya gue ya, mau berubah. sebenarnya gue juga nggak tahu anjing masa depan bakal kayak apa. Serius, gue nggak tahu besok gue bakal kaya apa semiskin itu, gue nggak tahu anjing. Tapi kan dilihat dari apa yang lu lakuin sekarang. Ya, gue berusaha tapi paling enggak. Cuman gue nggak tahu apakah gue bakal sukses apa enggak. Cuman yang gue yakinin kan, ya itu tadi balik lagi, setiap orang ada jatah suksesnya, ada jatah gagalnya. Jadi ya gue pengen gagal secepat mungkin aja sih. Tapi lu tahu gagal lu berapa? Gue nggak tahu gagal gue berapa. Makanya sering gue sebutin kalau tiap orang ada jatah gagalnya. Misal gue 100, gue pengen cepat-cepat gagal 100 kali. Terus akhirnya win gitu kan. Gue juga nggak tahu, mungkin gagal dia lebih dikit atau lebih banyak. Gue nggak tahu. Menurut gue ya Boy ya, orang zaman sekarang tuh lebih pengen instan. Kayak mungkin orang beberapa lihat gue sekarang energi followers, terus bisnis gue juga, fame gue juga. Mungkin orang ngelihatnya gue masih 19 tahun terus ngeliatnya overnight gitu. Enggak juga anjir. Gue nge-build ini brick by brick gitu, from scratch gitu kan. Bahkan konten pertama gue aja dulu 4 SD, kelas 4 SD. Terus gue udah konten 3 tahun. Dan orang sekarang mungkin lebih pengen cepet instan ya. Yang bener tuh gue percaya dengan kita tuh bergerak harus cepat. Tapi bukan berarti instan gitu kan. Bukan berarti juga ngasal-ngasalan. Iya, bukan berarti nggak salah-salahan. Speed without direction itu artinya chaos kan. Speed without direction kan chaos. Elon Musk saya bilang, coba lu lakuin trajectory lu, vision lu yang lu pikir akan terjadi di 10 tahun, lu kerjain dalam 6 bulan. Dan lu bakal lihat seberapa jauh lu bisa melangkah dari situ. Jadi just do it anyway gitu loh. Kalau yang ini ya Boy, dulu kan gue bingung ya. Gue kan masih muda ya guys. Jadi kemarin tuh gue sempat kebingungan soal jati diri gue. Oke. Jati diri gue bingung. Apa itu? Gue nih Tahun seharusnya, lalu lah. hah? Tahun lalu. Setengah tahun. Gue tuh harusnya ke arah mana gitu kan. Gue masih bingung, makanya gue kalau lu lihat gue ada konten lucu-lucuan, konten ini itu bukan realnya gue, makanya gue capek dan gue nggak lanjut. Tapi kalau kayak gini gue fun, gue ada yang jalan kayak gini, gue bisa serius juga, orang tahu gue bisa serius juga. Itu baru the real Melvin gitu kan. Yang gue liatin di sosial media mungkin akan mulai yang sebenarnya gitu kan. Tapi emang lu mau jadi apa sih? Pada akhirnya lu apa sih yang lu inginkan? Ngapain tuh sekerja keras ini? Balik lagi ya, gue sebenarnya lebih takut jatuh miskin dibanding pengen banget kaya banget gitu. Lu lebih takutnya jatuh miskin ya? Gue takut, jadi gue dari kecil tuh udah pernah, gue bermimpi gue bisa beli sports car, anything lah. Makanya gue udah financial freedom itu lah. Oke. Gitu, tapi ya itu masa depan sih. Cuman tadi apa ya? Tadi gue mau bilang soal Lanjutan. menurut gue dulu tuh gue pengen nyoba ngikutin apa yang orang lakuin. Contoh, orang jualan plastik, gue ikut jualan plastik. Orang jualan ayam, gue ikut jualan ayam. Jadi menurut gue kesalahan yang gue dulu lakuin ya, yang mungkin bisa ini sharing pengalaman aja lah. Harusnya gue lebih bisa untuk make senjata gue Lebih baik. Jadi gue percaya tiap orang tuh ada senjatanya sih Boy, senjatanya masing-masing. Oke. Kayak lu Boy, senjata dia apa? Nggak tahu lah. Karena gue doang yang tahu. Iya, senjata lu apa menurut lu? Looks bisa. Selebihnya masih dibentuk. NPD pak. Lu Apa? Oh, masa kita bilang senjata bisa. lu dalam hidup apa? Looks ganteng, oke bisa. Cuman bisa. Siapa tahu skill. ntar
Gue bisa jadi model, bisa. Oh ya bisa, Ya cuman kan, pada akhirnya skill hard Oh. skill. Skill. Bro tidak punya skill Pak. Nge-gym, skill nge-gym. Goblok nge-gym doang. Gue bisa bench press 100 kilo. Itu skill. Gue perlu bangga dengan hal itu. Ini kayak monyet sama sini lagi ngomong. Lu tau Gue bisa bicycle 30 kilo kanan kiri. no skill Pak. Itu semua orang juga bisa Pak. Gak semua orang bisa. Emang Koko Gabriel bisa? Kok bawa koko gua? Jadi ini ya, lagi tiap orang tuh punya senjatanya masing-masing kan. Betul. Jadi pakai senjata lu sendiri. Jadi jangan coba pakai senjata orang lain. Pakai kalau main tuh ya pakai senjata lu. Lu jagonya di mana? Kuatin di situ terus lu buat V, garis V itu tadi. Dari situ bisa ngecabang ke mana. Ya garis segitiga Iya. kebalik. Contoh, gue jago ngomong lah, gue akuin oke lah, gue untuk ngomong depan kamera gue oke gitu kan. Justru kemarin gue mau membunuh senjata gue itu, mulai lagi dari nol. Kan rada aneh, padahal ini bisa digunain dan ini adalah skill yang bagus sebenarnya. Kenapa lu mau ngebunuh skill lo itu? Maksudnya ngulang lagi dari awal. Gue nggak percaya sama diri gue sendiri sih mungkin waktu itu. Oh, Mungkin pada kayak saat mungkin cara ini yang bener. Misal jangan terlalu dengerin kata orang lah. Nah, jadi ini, orang tuh menurut gue punya senjata yang masing-masing. Ada yang bisa menang pakai senjata tameng, bisa pakai pisau, bisa pakai kapal. oh iya, Iya. beda-beda lah. Bener-bener. Yang works buat dia belum tentu works buat lu. Betul. Ngerti kan? Dan menurut gua semua orang tuh hidup di dunia kan juga baru sekali gitu kan. Jadi ya coba aja pakai jalan lu sendiri. Lu nggak perlu jadi the next Drake, nggak perlu jadi the next Lil Uzi Vert, nggak perlu jadi the next Andrew Tate. Lu cuma perlu jadi diri lu sendiri, mulai dengan path lu sendiri gitu kan. Gue cuma perlu jadi boy. Dan the boy ya nggak usah jadi siapa, just be yourself gitu kan. Lu mau konten pun gitu woy, sebenarnya. Iya sih. Dengan konten lu sendiri lu nggak usah ikut-ikut gua. Kalau emang lu lebih bagus aja. Udah sih sebenarnya yang gue pikirin kemarin. Kalau sendiri punya gaya lu, pakai gaya lu. Tapi lu harus tahu mana gaya yang akan menang gitu kan. Lu sesuaiin. Kalau gue ikut-ikut Willy Salim, belum tentu gue bisa kayak Willy Salim. Gue ikut-ikut Iben, belum tentu gue bisa kayak Iben. Gue cuma bisa jadi Melvin aja di dunia ini. Besok kita bakal ada vlog-vlog lain lagi. Kita coba pedal mungkin ya, bareng beberapa orang. Jangan lupa subscribe, follow Instagram gue, komen next mau konten apa, oke? Badan keren untuk bos muda.